Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, pagi, malam, teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membawakan tentang materi atau presentasi yang terusan dari kelompok kemarin, yaitu kami dari kelompok 3 dengan judul variabel penelitian dan hipotesis. Di sini dari kelompok 3 ada saya sendiri, Septian Bagas Panji Kurniaziz, kemudian ada Muhammad Fahmi Hidayat, ada Muhammad Toha dan juga Maya Puspitasari. Oke, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan walaupun dengan via yang lain, tidak tatap muka seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini variabel penelitian dan hipotesis itu akan menunjukkan berbagai subbab. Untuk yang pertama itu ada submateri adalah variabel penelitian dan hipotesis. Jadi meliputi antara variabel penelitian dan juga hipotesis. Nah, untuk variabel penelitian itu ada pengertian, kemudian ada jenis-jenis, kemudian ada ciri, kemudian ada korelasi antar variabel, di mana nantinya setiap poin ini akan dijelaskan masing-masing oleh saya sendiri dan juga teman-teman saya. Kemudian di sini ada pengertian, yaitu suatu pengertian dari variabel penelitian adalah pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, seperti ini tujuannya untuk apa? Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol fenomena. Nah, tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah beraturan dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang tidak diketahui. Nah, kemudian dari pengertian ini ada menurut para ahli di sini ada 3 yang kita ambil ya. Yang pertama ada Hedge and Farhadi, kemudian ada Karlinger dan juga Gider. Nah, menurut Hedge and Farhadi itu adalah variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau subjek yang mempunyai variasi antar satu orang dengan yang lain dan atau objek-objek yang lain seperti itu. Kemudian dari Gider adalah menyatakan bahwasanya variabel penelitian adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Nah, kemudian ada dari Kerlinger yaitu menyatakan bahwa variabel adalah kontrak atau sifat yang akan dipelajari, misal tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status, dan lain-lain seperti itu. Kemudian di sini ada jenis-jenis penelitian variabel penelitian. Di sini ada banyak, ada menurut hasil pengukuran, kemudian menurut sifatnya, menurut hubungannya, menurut pentingnya, kemudian juga ada menurut waktu pengukurannya. Oke, untuk yang pertama itu ada hasil pengukuran dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, dari variabel nominal ini, variabel nominal adalah variabel yang hanya bisa dikelompokkan secara terpisah, secara kategori, dan diskrit. Nah, variabel nominal bisa disebut juga dengan variabel diskrit dilihat dari namanya. Nominal atau nom yang mempunyai arti nama, hal ini menunjukkan bahwa tanda atau label hanya digunakan untuk membedakan antara variabel. Nah, contoh dari variabel ini adalah misal seperti gender, yaitu pria dan wanita, kemudian jenis pekerjaan, negeri atau swasta, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada ordinal di sini, yaitu adalah variabel yang memiliki variasi perbedaan, kemudian tingkatan dan urutan, namun tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan dan tidak bisa dibandingkan. Pada urutan ini tergambar adanya gradasi atau sebuah tingkatan. Misal, contoh peringatan, peringkat dari dalam kelas, misal yang menggambarkan jarak pencapaian dari prestasi, misal juara 1, 2, dan 3. Nah, siswa dari juara 1 ini mempunyai nilai 90, kemudian siswa dari juara 2 ini memulai nilai 80, dan juara 3 memulai nilai 75. Jadi kan itu ada tingkatan. Kemudian ada hasil pengukuran menurut interval, yaitu adalah berbeda lagi dengan variabel di atas.
Skala variabel jenis ini dapat dibedakan bertingkat dan memiliki jarak yang sama dari satuan hasil pengukuran. Nah, contoh pertama, misal, penerimaan rapot dari hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, skala perbandingan dari angka 1 sampai 10 memiliki satuan 1/unit. Jarak angka 4 ke 5 sama saja dengan jarak 5 ke 6, seperti itu, dan seterusnya. Jadi 1/unit. Kemudian ada rasio. Rasio adalah variabel yang memiliki skor skor dan bisa dibedakan atau diurutkan adanya persamaan jarak perbedaan dan dapat dibandingkan. Nah, misal, seorang memiliki tinggi badan 50 sentimeter adalah setengah dari orang yang memiliki tinggi badan 100 sentimeter. Nah, itu. Kemudian ada yang kedua, yang jenis variabel yang berdasarkan sifatnya, itu ada dua, yaitu adalah dinamis dan statis. Oke. Untuk yang dinamis sendiri pengertiannya adalah suatu variabel yang bisa diubah naik ataupun turun berdasarkan keadaan maupun karakteristiknya. Nah, variabel ini memungkinkan untuk dilakukan manipulasi atau perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti. Nah, misal perubahan tersebut dapat meningkatkan atau permanen seperti contohnya peristiwa belajar, prestasi belajar, kemudian motivasi belajar, baik buruknya tingkah laku seseorang itu kan bisa diubah naik ataupun turun seperti itu. Kemudian ada statis, yang statis adalah variabel yang memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diubah. Nah, tetap dan tidak dapat diubah. Variabel statis ini juga disebut dengan variabel atributif. Itu menurut Sujarwo dan Basrowi. Nah, contoh seperti sosial ekonomi, kemudian tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, itu kan tidak bisa diubah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada variabel penelitian berdasarkan hubungannya. Oke, berdasarkan hubungannya itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dependent, independent, intervening, moderator, dan kontrol. Saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama ada dependent, yaitu adalah variabel yang berdasarkan menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Jadi adanya variabel bebas di dalamnya. Disebut variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat dan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, selain itu juga sebutan lain yang variabel tergantung karena variasi tergantung pada variasi penelitian lainnya. Kemudian ada juga yang menyebut variabel output. Kemudian contoh dari dependent ini, misal apabila seorang peneliti hendak mengungkap, misal ada kata-kata pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Nah, itu. Kemudian variabel ini dinamakan sebagai variabel terikat karena tinggi dan rendahnya prestasi siswa itu tergantung variabel motivasi belajarnya. Jadi bisa ditentukan mana yang terikat, yang tidak terikat, seperti itu. Kemudian ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel ini mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadi perubahan pada variabel lain, sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini dirumuskan akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lain. Nah, contoh dalam sebuah penelitian ada kata-kata pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Nah, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel yang lain, kayak gitu. Kemudian ada variabel intervening, yaitu adalah kalau variabel intervening ini sering juga disebut sebagai variabel antara, merupakan variabel yang secara teoritis berpengaruh pada hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi di tengah-tengahnya itu ada intervening atau variabel antara. Nah, misal contohnya tinggi rendahnya pendapatan seseorang secara tidak langsung dapat mempengaruhi usia harapan hidup. Namun jelas hal ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kan kata-kata namun itu ada variabel antaranya, maka di situ yang disebut dengan intervening. Kemudian
variabel moderator. Lanjut, variabel moderator adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi dapat memperkuat atau memperlemah variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Nah, itu variabel moderator ini disebut pula dengan istilah variabel independen. Kedua menurut Sugiono tahun 2010. Nah, contohnya contohnya seperti ini, hubungan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akan semakin kuat apabila didukung dengan IQ yang tinggi dan semakin rendah jika IQ yang kurang. Jadi kan lebih menjelaskan IQ yang tinggi dengan IQ yang rendah. Nah, belajar dengan berprestasi belajar akan kuat apabila didukung dengan IQ yang tinggi dan rendah apabila didukung dengan IQ yang rendah, seperti itu. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu adalah variabel yang dibatasi atau dikendalikan pengaruhnya di dalam hal tertentu. Hal ini mengakibatkan variabel kontrol tidak berpengaruh atau berefek terhadap gejala yang sedang diteliti. Nah, dalam beberapa penelitian, variabel ini tidak secara eksplisit dinyatakan, namun pada penelitian tertentu yang lebih bersifat eksperimental. Nah, kemudian contoh dari variabel ini adalah cara variabel sebagai berikut. Pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa. Pada kalimat tersebut, itu kan kita ketahui bahwasanya variabel bebasnya adalah metode mengajar. Metode mengajar itu variabel bebasnya. Sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Nah, variabel kontrol yang ditetapkan sama adalah mata pelajaran yang sama. Jadi kan kayak dua variabel tadi dijadikan dengan variabel kontrol itu apa? Yaitu adalah mata pelajaran yang sama. Sebagai contoh pada pelajaran kimia, dengan adanya penerapan variabel kontrol di atas, maka besarnya pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa dapat kita ketahui lebih pasti. Gitu. Kemudian ada yang keempat, ada variabel penelitian berdasarkan pentingnya, yaitu ada dua, konseptual dan juga faktual. Oke, untuk yang konseptual adalah bisa dinamakan variabel konseptual karena variabel ini tidak terlihat secara fakta dan tersembunyi. Jadi tidak terlihat secara fakta dan tersembunyi dalam suatu konsep. Nah, contohnya misal kayak motivasi belajar, terus minat, konsep diri, kemudian bakat, kemudian kinerja. Nah, itu kan tidak terlalu terlihat seperti itu. Maka kekuatan data yang terdapat pada variabel konsep tergantung kekuatan indikator dari beberapa konsep yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Kemudian yang kedua ada faktual, yaitu ada variabel faktual, yaitu berbeda kalau variabel faktual ini adalah kalau perbedaannya merupakan variabel yang ada di dalam faktanya, jadi kebalikannya. Contoh yang dapat kita lihat dalam variabel ini adalah misal kayak gen, usia, kemudian asal daerah, agama, dan pendidikan itu kan jelas. Usia berapa, gennya apa, wanita, pria, agamanya Islam, Kristen, atau yang lain-lain seperti itu. Kemudian yang kelima ada jenis variabel berdasarkan waktu pengukurannya. Itu ada dua, yaitu adalah ada maksimalis, kemudian ada tipikalis. Untuk yang pertama maksimalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data ada dorongan terhadap responden agar menunjukkan penampilan maksimal. Jadi ketika kita menggali sebuah data itu ada dukungan dari pihak lain. Kalau yang tipikalis, ketika proses pengumpulan data tidak ada dorongan terhadap responden dalam menunjukkan penampilan secara maksimal. Jadi kebalikannya, kalau maksimalis ada dukungan responden, kalau yang tipikalis tidak ada hubungan responden. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kemudian materi yang lain akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hidayat, NIM 076. Nah, jadi saya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri variabel penelitian. Nah, di dalam sebuah penelitian, variabel itu memiliki 3 ciri khusus. Yaitu yang pertama, variabel memiliki variasi nilai. Yang kedua,
membedakan satu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi dan bisa diukur. Yang ketiga, karena variabel penelitian membedakan satu objek dan objek yang lain, maka variabel tersebut haruslah memiliki nilai yang beraneka ragam. Nah, jadi di satu populasi ini memiliki nilai yang bervariasi, atau tiap objeknya itu memiliki nilai yang berbeda-beda, baru dinamakan variabel. Nah, contohnya ada suatu kelompok yang terdiri dari 40 orang mahasiswa. Indeks mahasiswa atau IP hanya akan menjadi variabel apabila terdapat perbedaan IP antara siswa satu dan siswa yang lain. Sebaliknya, apabila dari 40 orang mahasiswa tersebut tidak terdapat perbedaan, maka tidak termasuk dalam konsep variabel penelitian dari kelompok tersebut. Jadi dari 40 orang ini baru dikatakan variabel jika ada satu orang yang memiliki nilai yang berbeda, atau salah satunya ada yang memiliki nilai yang berbeda dari orang yang lain, begitu. Nah, satu lagi contoh, apabila suatu populasi masyarakat yang tinggal di daerah tertentu tetapi pekerjaan atau profesi mereka sama semua, maka di dalam hal ini mereka bukanlah variabel. Gitu. Nah, selanjutnya ada korelasi antar variabel. Nah, korelasi antar variabel ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada korelasi simetris, korelasi asimetris, dan korelasi timbal balik. Nah, yang pertama ini ada korelasi simetris. Nah, korelasi simetris ini terjadi bila antar dua variabel terdapat hubungan, tapi tidak ada mekanisme pengaruh mempengaruhi, masing-masing bersifat mandiri. Nah, korelasi simetris ini terjadi karena adanya, yang pertama, ada kedua variabel tersebut. Kedua variabel merupakan indikator konsep yang sama. Nah, misal pada suatu saat orang bersuara sendu, kemudian mengeluarkan air mata. Tandanya ia menangis. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa seseorang mengeluarkan air mata menyebabkan ia bersuara sendu atau sebaliknya. Nah, yang kedua, ada kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama. Nah, contohnya di sini ada hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Keduanya merupakan variabel terikat dari variabel bebas, yaitu pertumbuhan. Nah, yang ketiga ada kedua variabel berkaitan secara fungsional. Nah, misal di sini berkembangnya hypermarket di suatu wilayah. Secara fungsional hypermarket ini mematikan toko-toko kecil di sekitarnya. Nah, yang keempat ada kedua variabel mempunyai hubungan yang kebetulan semata. Misal kenaikan gaji dosen dengan turunnya hujan deras. Nah, selanjutnya atau yang kedua ada korelasi asimetris. Nah, korelasi asimetris ini adalah korelasi yang mendeskripsikan antara dua variabel di mana variabel yang satu bersifat mempengaruhi variabel yang lain, atau variabel bebas dan variabel terikat. Nah, korelasi asimetris ini bisa terjadi karena yang pertama adanya hubungan antara stimulus dan respons. Nah, hubungan ini menjelaskan tentang variabel stimulus memberikan pengaruh terhadap variabel respons, dan kemudian variabel respons memberikan reaksi terhadap stimulus tersebut. Nah, contohnya ada seorang insinyur pertanian mengamati adanya pengaruh pupuk terhadap buah yang dihasilkannya. Nah, yang kedua seorang psikolog pertanian. Nah, yang kedua ada seorang psikolog meneliti pengaruh kerasnya musik terhadap tingkah konsentrasi. Yang ketiga ada seorang pendidik mengamati pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar para siswa. Nah, yang kedua karena adanya hubungan antara disposisi dan respon. Nah, disposisi ini adalah kecenderungan untuk menunjukkan respons terhadap disposisi ini adalah kecenderungan untuk menunjukkan respons tertentu dalam situasi tertentu. Nah, bila stimulus datangnya
bila stimulus datangnya pengaruh dari luar dirinya, sedangkan disposisi ini berada dari dalam dirinya atau berada dari dalam diri seseorang. Contohnya sikap, kebiasaan, nilai, dorongan, kemampuan, dan lain sebagainya. Nah, suatu respon ini sering diukur dengan mengamati tingkah laku seseorang. Misalnya pemakaian kontrasepsi, migrasi, perilaku invasi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga karena adanya hubungan ciri individu dan disposisi atau tingkah laku. Nah, ciri di sini adalah sifat individu yang relatif tidak berubah dan tidak mempengaruhi lingkungan. Misalnya seks, suku bangsa, kebangsaan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada karena adanya hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Contohnya, agar pedagang kecil dapat memperluas usahanya, diperlukan antara lain persyaratan pinjaman bank yang lunak, hubungan antara kerja keras dengan keberhasilan jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh. Nah, yang kelima adanya hubungan yang imanen antara dua variabel. Nah, di dalam hubungan ini terdapat jalinan yang erat antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dan jelasnya, apabila variabel yang satu berubah, maka variabel yang lain ikut juga berubah. Contohnya, hubungan antara semakin besarnya suatu organisasi dengan semakin rumitnya peraturan yang ada. Nah, jumlah lulusan sekolah keguruan yang terus bertambah dengan tidak diikuti oleh pertambahannya jumlah sekolah yang baru akan mengakibatkan jumlah pengangguran bagi lulusan sekolah keguruan. Nah, yang terakhir karena adanya hubungan antara tujuan dan cara. Contohnya ada misal penelitian tentang hubungan antara kerja keras dan keberhasilan. Jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh pada waktu ujian. Hubungan antara cinta orang tua terhadap anak dan cara ia mendidik anak tersebut. Nah, selanjutnya atau yang ketiga ada korelasi timbal balik. Nah, korelasi timbal balik ini adalah korelasi antara dua variabel yang saling mempengaruhi. Contohnya, misalnya siswa yang biasa belajar teratur akan meraih prestasi tinggi karena berprestasi tinggi menyebabkan siswa diterima di perguruan tinggi. Memiliki buku adalah investasi dan akan mendatangkan keuntungan karena pada gilirannya hasil dari membaca buku dan menulis dapat digunakan untuk membeli buku yang lain. Penanaman modal akan mendatangkan keuntungan dan pada gilirannya keuntungan akan memungkinkan penanaman modal. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Puspitasari, NIM 62114181103. Selanjutnya itu pengertian hipotesis. Hipotesis tidak lain adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Trelease tahun 1960 memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati. Sedangkan Good dan Sketch tahun 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya. Peneliti harus berpikir bahwa hipotesis dapat diuji. Selanjutnya peneliti akan bekerja berdasarkan hipotesis tersebut. Peneliti mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesis. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti akan menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat naik status menjadi tesa atau sebaliknya. Tumbang sebagai hipotesis apabila ternyata tidak terbukti. Terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan, peneliti dapat bersikap dua hal. Yang pertama, menerima keputusan apa adanya seandainya hipotesisnya tidak terbukti pada akhir penelitian. Yang kedua, mengganti hipotesis jika melihat tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis pada saat penelitian berlangsung. Apabila peneliti memilih poin kedua, maka di dalam laporan penelitian harus dituliskan proses penggantian sehingga peneliti telah bertindak jujur dan tegas.
Untuk mengetahui kedudukan hipotesis, antara lain yang pertama, perlu diuji apakah ada data yang menunjukkan hubungan antara variabel penyebab dan variabel akibat. Yang kedua, adakah data yang menunjukkan bahwa akibat yang ada memang ditimbulkan oleh penyebab itu. Yang ketiga, adanya data yang menunjukkan bahwa tidak ada penyebab lain yang bisa menimbulkan akibat. Jadi dalam hipotesis ini hubungan sebab akibat itu sangat penting. Selanjutnya, menurut Brurok bahwa penelitian berhipotesis penting dilakukan bagi yang pertama itu penelitian menghitung banyaknya sesuatu atau magnitude. Yang kedua, penelitian tentang perbedaan atau differences. Yang ketiga, penelitian hubungan atau relationship. Menurut Theobald van Dalen, ada 3 bentuk interrelationship studies yang termasuk penelitian hipotesis, yaitu yang pertama ada case studies, atau pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Yang kedua, causal comparative studies, yaitu menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Yang ketiga ada correlation studies, penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, syarat hipotesis. Syarat hipotesis menurut Borg dan Gall tahun 1979 mengajukan adanya persyaratan untuk hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat namun jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Secara garis besar, kegunaan hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadang kala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Tinggi rendahnya kegunaan hipotesis akan bergantung dari hal berikut. Yang pertama, pengamatan yang tajam dari si peneliti. Yang kedua, imajinasi serta pemikiran kreatif dari si peneliti. Yang ketiga, kerangka analisa yang digunakan oleh si peneliti. Dan yang keempat, metode serta desain peneliti yang dipilih oleh si peneliti. Terakhir ada ciri-ciri hipotesis. Hipotesis yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harus menyatakan hubungan. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, harus dapat diuji. Dan yang kelima, harus sederhana. Terakhir, harus bisa menerangkan fakta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Toha. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang hipotesis dilihat dari sifat yang akan diuji. Hipotesis penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hipotesis tentang hubungan dan hipotesis tentang perbedaan. Hipotesis tentang hubungan yaitu hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih, mengacu ke penelitian korelasional. Hubungan antara variabel tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah hubungan yang sifatnya sejajar, tidak timbal balik, dan yang kedua adalah hubungan yang sifatnya sejajar, namun timbal balik, dan yang ketiga adalah hubungan yang menunjuk pada sebab akibat tetapi tidak timbal balik. Sedangkan hipotesis tentang perbedaan yaitu hipotesis yang menyatakan perbedaan dalam variabel pada kelompok yang berbeda. Hipotesis tentang perbedaan ini mendasari berbagai penelitian komparatif dan eksperimen. Hipotesis jika dilihat dari kategori rumusannya dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil atau null hipotesis yang biasa disingkat dengan H besar dan O kecil, dan yang kedua adalah hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis yang biasa disingkat dengan H besar dan A kecil.
Hipotesis nihil yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD misalnya. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Hipotesis alternatif ini ada dua macam, yaitu directional hypothesis, hipotesis terarah, dan non-directional hypothesis, hipotesis tak terarah. Hipotesis terarah, directional hypothesis, adalah hipotesis yang diajukan oleh peneliti di mana peneliti sudah menemukan dengan tegas dan menyatakan bahwa variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel independen itu sendiri. Misal, siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi prestasinya dibanding siswa yang belajar menggunakan metode curah pendapat atau diskusi. Hipotesis tak terarah atau non-directional hypothesis adalah hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tampak belum jelas bahwa peneliti tersebut menyusun prediksi secara spesifik atau yang belum spesifik tentang arah hasil penelitian yang akan dilakukannya. Misalnya, ada perbedaan pengaruh penggunaan metode mengajar inquiry dan curah pendapat terhadap prestasi belajar siswa. Itu kan pengaruhnya belum ada, pengaruhnya belum spesifik, perbedaan mengacu kepada perbedaannya. Dan yang selanjutnya adalah penelitian berhipotesis. Semua penelitian pasti berhipotesis. Semua penelitian diharapkan menentukan jawaban sementara yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh. Hipotesis harus ada karena jawaban penelitian juga harus ada, dan butir-butirnya sudah disebut dalam problematika maupun tujuan penelitian. Hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dihipotesiskan. Mungkin problematika unsur 1 dan 2 yang sifatnya deskriptif tidak diikuti dengan hipotesis, tetapi problematika nomor 3 dihipotesiskan. Contoh, hubungan antara motivasi berprestasi dengan etos kerja para karyawan kantor A. Problematika 1, seberapa tinggi motivasi berprestasi karyawan kantor A. Itu tidak dihipotesiskan. Yang problematika kedua, seberapa tinggi etos kerja karyawan kantor A, juga tidak dihipotesiskan. Dan yang ketiga adalah problematika 3, yaitu apakah ada dan seberapa tinggi hubungan antara motivasi berprestasi dengan etos kerja karyawan kantor A. Nah, ini ada hipotesisnya, yaitu ada hubungan tinggi antara motivasi berprestasi dengan etos kerja karyawan kantor A. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.